Shalom bagi kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Beritakanlah kasih setianya yang selalu memelihara kehidupan kita. Apapun yang terjadi hari ini, tetaplah semangat dan yakinlah suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Tetaplah berjalan dalam tuntunan firman-Nya, sebab itu akan menjadi pelita dalam hidup kita. Untuk itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Berkat penyertaan-Mu kami boleh melalui satu malam yang gelap. Dan pada hari ini Tuhan menghantarkan kami untuk menikmati hari yang baru dengan kesehatan dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebelum kami Tuhan melanjutkan berbagai aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami dan firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dikutip dari kitab Efesus pasal 4 ayat 28, demikian bunyinya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, nats ini adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan bagi kita saat ini yang menekankan agar orang yang telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus hendaknya menyatakan hidupnya sebagai manusia baru. Dikatakan pada nats ini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Hal itu berarti bahwa orang yang sudah hidup sebagai manusia baru haruslah meninggalkan hal-hal yang buruk yang mendatangkan dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah haruslah ditinggalkan. Lebih jelasnya yang mau dikatakan, kita sebagai manusia baru yang telah menerima keselamatan oleh Yesus haruslah hidup dalam pertobatan, meninggalkan hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Yang dulunya mencuri, jangan lagi mencuri, tetapi baiklah ia bekerja dan bahkan bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Orang Kristen diajak untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya dengan bekerja. Alkitab selalu menghargai kerja keras dan juga kejujuran. Hal itu dapat kita bandingkan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12. Dan juga dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kerja itu adalah suatu panggilan dan akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup, dan bahkan kerja adalah sebagai landasan kemurahan Kristiani yang sesungguhnya. Dengan bekerja kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang Kristen terpanggil untuk hidup menjadi berkat, secara khusus kepada orang-orang yang berkekurangan. Orang Kristen terpanggil untuk hidup agar tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun kita juga harus melihat apa yang dapat kita lakukan bagi orang-orang yang berkekurangan. Yesus berkata, kalau kita membaca dalam kitab Matius pasal 25 ayat 40, dikatakan,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hal itu berarti bahwa perbuatan kita terhadap orang lain adalah sebagai respon kita terhadap kemurahan Allah yang telah memberikan kita kehidupan yang baru, yaitu melalui keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup baru sebagaimana orang-orang yang telah menerima keselamatan. Kami boleh nyatakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami, dan kami semangat untuk bekerja, dan pekerjaan itu boleh kami pakai menjadi persembahan yang hidup sebagai rasa syukur kami mengimani keselamatan itu di dalam kehidupan kami. Dengan bekerja, firman-Mu juga mengajarkan bagi kami Tuhan, agar pekerjaan itu kami pakai untuk hal-hal yang berguna, terkhusus Tuhan menolong orang-orang yang berkekurangan. Itu berarti bahwa kami diajak untuk tidak hidup serakah, namun kami diajak untuk peduli antara satu dengan yang lain. Namun kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah. Hanya dengan kasih-Mu, kami andalkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk memampukan kami melakukan apa yang telah diajarkan oleh firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan yang menyempurnakan hidup kami, sehingga kami turut melakukan berbagai pekerjaan kami. Semuanya boleh kami pakai di dalam kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, beserta seluruh anggota jemaat Tuhan, para pemimpin kami, sanak keluarga kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1, Tuhan pimpin anak-Mu. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.